Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman wartawan yang telah hadir pada siang hari ini. Saya ingin perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kiri saya ini adalah Rektor Unisba, Profesor Dr. M. Taufik Buseri, MS SPPH PLK. Kemudian di sebelah kiri beliau itu ada Bapak Rahmat CH, Dr. Rahmat CH, Wakil Rektor 1. Di sebelah Pak Rahmat CH itu ada Pak Efik, Guru Besar Unisba, Dr. Efik Isdiansyah. Kemudian di sebelah Pak Efik ada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisba, Dr. Dik Kandika. Kemudian di sebelah Pak Dik yang berkopiah itu adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak Yuka Sunjaya. Ya. Saya sendiri Kepala Bagian Humas Universitas Islam Bandung. 2 hari lalu atau 3 hari lalu kita menerima kabar mengenai postingan Dr. Partizan, ya, akun Twitter Dr. Partizan mengenai adanya WNI yang di Suriah yang tewas. Kemudian ditemukan dokumen berupa transkrip, ijazah dan SKCK, ya. Dan kemudian diposting, dan seperti yang kita ketahui kemudian itu bergulir informasinya atau beritanya, dan itulah makanya kita mengundang teman-teman sekalian untuk melakukan konferensi pers. Untuk kesempatan ini barangkali Pak Rektor ada yang akan disampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian dari pers. Alhamdulillah ini ada di hadapan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan info Twitter tentang ditemukannya dokumen warga negara Indonesia yang diduga milisi ISIS, ya, dan dokumen tersebut atas nama Saudara Rudy Jailani yang diposting dari akun Twitter Dr. Partizan. Yang bersangkutan adalah lulusan Fakultas Ekonomi Unisba angkatan 2008 dan lulus kuliah tahun 2014, ijazahnya Februari. Dan setelah kami telusuri, di sini yang dekat dengan mahasiswanya adalah Dekan Fakultas Ekonomi beserta wakil dekan bidang kemahasiswaan yang tahu persis bagaimana mahasiswa tersebut berperilaku di dalam kesehariannya. Dan bagi kami, ketika akun Twitter tersebut belum membuktikan bahwa terjadi suatu katakanlah tewasnya warga negara Indonesia dan belum menunjukkan wajahnya, belum menunjukkan identitas yang jelas, maka menghubungkan bahwa yang meninggal adalah warga negara Indonesia dan berhubungan dengan ditemukannya dokumen tadi masih terlalu prematur sekali. Jadi semoga bahwa apa yang kita dapatkan dapat diteliti lebih lanjut dari pemerintah kita. Karena begini, di dalam pendidikan di Unisba kita memberikan suatu pendidikan keagamaan Islam yang rahmatan lil alamin. Itu luar biasa kita sampaikan. Oleh karena itu begitu yang bersangkutan telah selesai, kami tidak bisa mengawasi sepenuhnya. Tugas pencegahan lebih harus ada di pemerintah sebetulnya untuk melindungi warga negaranya dari hal-hal yang menyesatkan bagi warga negaranya. Tetapi saya yakin bahwa apa yang kita berikan selama pendidikan di Unisba, pertama adalah bahwa kita memiliki 7 semester pendidikan agama Islam, 7 semester.
Kemudian diawali dengan pesantren mahasiswa baru selama 1 minggu dulu di Cibulia. Kemudian sebelum mereka lulus ada pesantren sarjana. Bahkan di Fakultas Kedokteran ada pesantren calon dokter. Dan inti dari apa yang kita berikan selama pendidikan begitu lama adalah bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Konsep ini telah kami dukungkan, kita sampaikan sejak lama, bahkan sejak saya menjabat rektor 6 tahun yang lalu, itu saya tekankan betul bahwa Unisba siogianya menjadi pelopor mewujudkan cita-cita Rasulullah dan perintah Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak utus engkau hai Muhammad untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Suatu yang sangat setuju. Kita lanjutkan di Unisba bahwa kita ingin menjadi suatu perguruan tinggi yang mendidik para mahasiswanya, lulusannya menjadi sarjana-sarjana rahmatan lil alamin. Oleh karena itu program pendidikan keagamaan kita buat sedemikian rupa, dan saya kira tidak ada satupun perguruan tinggi yang lebih banyak dari Unisba memberikan pendidikan agama Islam yang dirancang oleh Pak Tata di sebelah sana. Pak Dr. Tata adalah ketua lembaga studi Islam dan pengembangan kepribadian. Dia telah merancang cukup baik program-program pendidikan yang akan dilakukan. Walaupun kalau terjadi sesuatu dengan lulusan kami telah berusaha sebaik mungkin mencegah radikalisme dengan satu konsep pendidikan Islam yang kita lakukan di Unisba adalah mewujudkan para pengadutnya membawa suatu misi dari Rasulullah, yaitu orang-orang atau manusia yang rahmatan lil alamin. Sehingga itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang bersangkutan ketika dia berangkat, kita sudah cross check ke rumah yang bersangkutan bahwa ketika minta izin pada orang tua, dia meminta izin untuk bekerja dalam rangka mencari uang untuk menikah. Kita ketahui bahwa orang tua yang bersangkutan adalah buruh bangunan dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga biasa, ya, gitu. Ya. Dan kalau kita lihat, beliau minta izin untuk pergi ke Singapura untuk mencari pekerjaan dalam rangka mencari uang untuk biaya pernikahannya. Dan apa yang dia siapkan adalah suatu dokumen-dokumen yang biasa dilengkapkan untuk suatu dokumen yang untuk mencari pekerjaan. Bahkan penjelasan di sini dari kepolisian yang ada. Ya, surat keterangan capek CK dari kepolisian dikatakan bahwa beliau tidak terlibat dengan kriminal sama sekali. Jadi selama pendidikan di Unisba, catatan yang bersangkutan sangat bersih. Oleh karena itu patut dipertanyakan apakah betul ada keterkaitan yang bersangkutan, dan apakah betul mereka yang bersangkutan adalah salah satu korban yang 12 orang yang dinyatakan tewas di Suriah. Saya kira itu intinya, bahwa kami telah berusaha sekuat tenaga berpartisipasi membantu pemerintah di dalam menangkal radikalisme dengan program-program yang telah kami rancang. Bahkan banyak perguruan tinggi tempat lain bahkan di Malaysia meminta kami untuk berbagi bagaimana melakukan pendidikan agama Islam di suatu perguruan tinggi yang bukan khusus untuk membahas masalah keislaman, yaitu dirasa dakwah syariah dan sebagainya, tapi memiliki perguruan tinggi atau fakultas-fakultas yang ilmu-ilmu keilmuan lain, fakultas hukum, kedokteran dan sebagainya. Saya diminta untuk bahkan berbagi pengalaman kita. Jadi saya yakin kami telah berbuat semaksimal mungkin mencegah radikalisme. Adapun seandainya, saya ulang lagi, seandainya yang bersangkutan memang terkait dengan jaringan ISIS, sebetulnya sudah di luar pengawasan kami. Karena tidak mungkin satu orang per orang dalam satu angkatan kita lulus 1.000 orang,
200 dalam 1 tahun, kemudian kita harus mengawasi semuanya. Oleh karena itu kami siap berbagi informasi dengan pemerintah dalam rangka menelusuri kemungkinan terburuk yang dialami oleh alumnus kami, yaitu Saudara Rudi Jailani. Terima kasih atas kehadirannya. Barangkali ada beberapa pertanyaan yang bisa kami klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang jadi TKW dan mahasiswa yang ingin menyelesaikan kuliah di Suriah gitu. Dan kami memang sudah sedang melakukan pengecekan ya melalui KBRI Damaskus seperti itu. Jadi betul, kami semua berusaha dengan intel dari kepolisian dan kemudian juga KBRI Syria. Kebetulan ada komunikasi baik dengan putra Waduta Besar juga. Waktu itu kemudian kita mohon bantuan beliau untuk secara cepat gitu, untuk memberikan informasi pada kami. Saya rasa betul memang di sini ada ijazah Unisba, tapi apa betul alumnus Unisba yang meninggal dan memang apakah dia tergabung dengan ISIS, kita belum tahu pasti. Sebenarnya tidak jelas, mestinya tidak ada fakta-fakta. Tapi itu adalah merupakan warning. Saya kira itu adalah hal yang baik. Cuma saya punya keyakinan bahwa apa yang kami kerjakan untuk menangkal mahasiswa kami untuk tidak bergabung dengan kelompok-kelompok radikal telah kami lakukan dengan maksimal. Dari dengan adanya pemberitaan ini sebetulnya pihak Unisba merasa terganggu nggak sih Pak? Mungkin ke depan penerimaan mahasiswa baru seperti apa? Terus untuk informasi Rudi ini sebetulnya yang didapat dari pihak Unisba memang terputus gitu Pak informasinya, karena informasinya kan ke Singapura, dan setelah itu apakah ada informasi selanjutnya dia kemana gitu? Ya, bagi kami memang ada kekhawatiran itu bahwa di blow up itu karena memang kami tidak hanya berasumsi bahwa Unisba sekarang adalah di dalam ranking yang 32 nasional dari yang diumumkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam kualifikasi ranking perguruan tinggi di seluruh Indonesia dari 3.320 perguruan tinggi. Kami yang berada di ranking 32 itu sebuah ranking yang sangat tinggi dari sebuah perguruan tinggi swasta. Di sela-sela kegembiraan kami bahwa apa yang kami buat bagi pendidikan bangsa ini dengan berlandaskan Islam, artinya apa yang kami lakukan itu semaksimal mungkin apa yang kami lakukan. Bahkan Duta Besar Saudi Arabia sudah 3 kali berkunjung ke Unisba yang mengatakan bahwa kayaknya Unisba ini satu-satunya yang Islamnya masih murni begitu. Itu kata Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia. Saya menyetir itu. Kemudian tentu saja ini suatu presiden buruk, seakan-akan memang betul kami, padahal masalahnya belum jelas. Kami perlu kejelasan, apalagi dari pemerintah. Mungkin dari Departemen Luar Negeri pun belum mengeluarkan rilis tentang hal tersebut. Jadi bagi saya terlalu prematur untuk memberikan kesimpulan bahwa benar salah satu alumni kami merupakan korban atau milisi ISIS yang korban penipuan. Boleh dikatakan barangkali kalau kita lihat cara seperti ini, maka apakah suatu penipuan kerja tadinya yang saya yakin sih awal-awalnya baik-baik saja ketika pendidikan di Indonesia. Sehingga juga barangkali saya mohon
pada Pak Dekan Fakultas Ekonomi itu menjelaskan seperti apa tampilan dan sosok dari yang bersangkutan. Jadi saya rasa sih sebetulnya kami memang merasa terganggu, tapi kami yakin bahwa dengan kualitas pendidikan yang baik dan kami itu kan bisa saja terjadi pada setiap orang, tidak Unisba. Dan itu juga adalah urusannya tidak lagi bukan urusan dari Unisba sebenarnya, kalau secara legal itu sudah urusan pemerintah karena telah lulus. Kami memang kita satu lulusan. Sioganya kami malah bertanya seberapa jauh pemerintah telah melindungi warga negaranya untuk tidak tersangkut atau terjerat kepada iming-iming dari ISIS tersebut. Kami balik bertanya, seberapa jauh warga kami telah dilindungi untuk itu. Pak Daun. Ya, saya mencoba menjelaskan tentang bagaimanakah kehidupan sehari-hari ini selama dia menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi berdasarkan informasi dari Jason Wali, dia termasuk kategori mahasiswa yang pendiam dan penurut. Jadi tidak ada yang dilakukan secara aneh. Bahkan saya termasuk sebagai salah satu pembimbing skripsinya. Dia menulis skripsi tentang keuangan, ya, tentang bisnis keuangan. Jadi dari perilaku sehari-harinya dia tidak menunjukkan hal yang menunjukkan pemberontakan, dia menurut gitu. Dan di sisi kehidupan yang lain, dari sisi ketepatan dalam aturan dia tepat, dan seringkali juga memang di dalam membayar uang kuliah dia selalu mengajukan surat penangguhan pembayaran. Nah tadi kan dijelaskan bahwa kondisi ekonomi keluarga mereka kan sedikit kurang, berarti setiap semester bahkan dia selalu mengajukan permohonan penangguhan pembayaran uang kuliah. Nah, jadi tidak ada hal yang aneh dari Rudi ini. Jadi bagi kami dia termasuk orang yang termasuk pendiam dan penurut lah. Dan dilihat dari sisi kesempatan dia mengambil mata kuliah untuk skripsi. Jadi di kami itu untuk mata kuliah keuangan itu rata-rata yang IPK-nya di atas 3. Rata-rata tepat waktu selesai dalam waktu 4 tahun. Tapi Rudi itu adalah IPK-nya di bawah 3. Kalau tidak salah 2,89. Nah dia biasanya termasuk kategori yang ikut-ikutan dengan teman-temannya untuk memilih prestasi itu. Jadi mungkin saja dari sisi itu, pertama dia penurut, kemudian juga dia pemalu bahkan mungkin juga dia sering terlibat dalam mungkin saja ikut-ikutan saja gitu. Dari tadi kan Pak Rektor sudah menjelaskan bahwa kita belum tahu sejauh manakah keterlibatan yang bersangkutan ya. Tapi dari sisi hari-harinya seperti itu, dia tidak terlibat dalam kegiatan apapun di fakultas. Tidak ada catatan tentang pelanggaran, misalnya pernah nyontek, pernah melanggar aturan yang lain, tidak. Dia termasuk mahasiswa yang penurut, gitu. Patuh dari dalam aturan. Dan tadi dari sisi kemampuan membayar memang seringkali dia minta penangguhan ya. Dan kita membantu, kita memberikan dana talangan kepada mereka untuk menyelesaikan kuliahnya. Jadi beberapa kali kita memberikan bantuan dana talangan. Nah itu dari sisi kepribadian dia selama kuliah di Fakultas Ekonomi. Dan bahkan kita pun ya tadi Pak Rektor juga sudah mendukung bahwa kita tetap ingin mengembangkan tentang aspek kewirausahaan dalam aspek kemahasiswaan ini. Dan kita sudah berhasil melakukan upaya itu. Dan tadi di ekonomi itu kan PAI juga ada 6 semester, 7 semester, kemudian ada pesantren ya. Pendidikan agama Islam kita berikan selama 7 sampai 6 semester ya. Ada pesantren dan kemudian juga ada pesantren sarjana. Jadi barangkali kami menyampaikan itu bahwa tidak ada hal yang aneh tentang Rudi ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Pak Ustaz dari kabarkampus.com. Pertanyaan saya, apa sikap Unisba bila ada mahasiswanya atau alumninya yang masuk dalam jaringan ISIS? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini menjadi tanggung jawab pemerintah alumni Unisba, lalu tanggung jawab Unisba terhadap alumni itu seperti apa? Yang ketiga, bagaimana Unisba mengantisipasi atau mengendus mahasiswanya atau alumninya yang mungkin terlibat dalam jaringan ISIS? Apakah sudah cukup dengan PAI dan sebagainya seperti yang seperti Bapak Rektor bilang seperti itu? Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni Unisba itu 30.000 orang.
sudah 30.000 orang. Dan ini yang bisa jadi kalau benar, saya ulang lagi kalau benar, itu memang satu, itu sebenarnya bisa saja terjadi pada siapapun. Kalau saya katakan bahwa apa yang kita lakukan itu tentu preventif. Kemudian kita juga melakukan pengajian-pengajian kemahasiswaan, pengajian pertemuan-pertemuan dengan mahasiswa. Kita libatkan BEM. Dalam ini Badan Eksekutif Mahasiswa yang paling dekat dengan mereka sendiri. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang tidak biasa, pasti mereka akan melaporkan pada kita. Jadi komunikasi dengan mahasiswa itu kita buat sedemikian rupa sehingga terjalin komunikasi yang sangat baik. Ya, bahkan kalau ada masalah sekalipun, pers mahasiswa pun sangat tajam di dalam mengkritisi kami. Nah, di dalam kegiatan masjid misalnya, aktivitas masjid itu sangat terkontrol karena tiap saat ketika setiap sholat kita lakukan, biasanya imamnya adalah dari kami. Gitu. Ya, ada dan kegiatan itu kami duduk di situ berbincang-bincang juga dengan beberapa mahasiswa meskipun bergilir gitu, ada wakil rektor, wakil 1, wakil 2, dekan dan segala macam. Kemudian kalau saya mengatakan bahwa tadi bahwa kita dikatakan oleh adik tadi teman saya Fauzan ya, bahwa kita mengatakan bagaimana kalau kita minta tentang pemerintah seperti itu kan sudah lulus dari pendidikan kami, ya, sudah selesai. Artinya tidak bahkan keluarga alumni pun barangkali tidak bisa memantau yang dulu sadar gitu kan. Nah sekarang kami tentu saja di dalam hal untuk perspektif yang kita buat sudah jelas. Kalau ditanyakan kembali kita sudah jelas bahwa kita menyiapkan misalnya mudah-mudahan kita bisa kuat lahir batinnya di dalam pesantren sarjana itu ada materi-materi tentang pembahasan radikalisme dibahas, kemudian di pendidikan agama Islam semester 6 kalau saya tidak salah juga itu membahas masalah-masalah sejarah Islam, kemudian tentang radikalisme dan segala macam itu dibahas. Dan saya kira bahkan terjadi perdebatan yang heboh kalau misalnya para calon sarjana itu sedang di pesantren kan. Jadi saya kira kami sudah berusaha dan memang kalau itu terjadi mudah-mudahan tidak terjadi pada mahasiswa kami. Apakah itu memang sejak dari mahasiswa kita tidak tahu. Ini kan tidak ada bukti apa-apa. Cuma preventifnya kami harus melindungi mahasiswa kami dari paham-paham radikal gitu saja. Kalau sudah lulus barangkali itu saya akan bertanya apakah seorang lulusan fakultas tertentu yang besar-besar, apakah fakultasnya atau universitasnya tahu tentang lulusannya? Juga tidak, kecuali masalah pekerjaan, karena itu adalah merupakan hal yang dipertanyakan di dalam akreditasi. Dia dapat pekerjaan sudah 6 bulan, seperti apa gitu kan, kira-kira gitu. Berapa yang sudah dapat bekerja? Untuk melihat bahwa memang perguruan tinggi tersebut dapat menyerap, dapat diserap oleh masyarakat untuk pekerjaan yang sesuai dengan jadi saya kira seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat alhamdulillah kalaupun ini terjadi kita tidak bisa menjudge bahwa itu betul-betul sudah terjadi. Indikasinya ada memang dari situ, indikasinya ada. Tapi saya kira kalau mudah-mudahan tidak berkembang, 1 dari 30.000 saya kira masih mungkin faktor kebetulan masih sangat besar di sini. Ya, terima kasih. Keluarga, memang ibu dan ayah yang bersangkutan lalu dijalani itu tahunnya bersangkutan berangkat ke Singapura ya, dan menghubungi pihak keluarga itu terakhir pada saat kami bincang-bincang itu sebelum dulu kemungkinan bulan November 2015. Dalam 1 tahun itu paling hanya beberapa kali ada komunikasi antara
Rudi dengan kakaknya ya. Jadi kalau telepon itu pasti melalui kakak Rudi. Biasanya nanya kabar seperti biasa sedang apa gitu ya dan sebagainya. Memang ada rencana pulang pada saat temannya misalkan mau menikah. Jadi obrolan-obrolan yang biasa gitu. Tampaknya tidak ada yang luar biasa dari apa ya, apa yang disampaikan Rudinya kemana, ke Turki atau kemana, tampaknya tidak disampaikan tentang itu gitu. Tapi yang pasti mencari kerja selama 2 tahun kontrak gitu. Kontraknya 2 tahun sekali. Jadi tadi satu hal terkait dengan tanggung jawab gitu. Kan ketika kita bicara tanggung jawab lembaga kira-kira seperti itu, bahwa kalau kita bicara pertama bahwa Unisba ini kan melaksanakan urusan pendidikan, di mana urusan pendidikan ini adalah merupakan urusan dari negara. Artinya tanggung jawab pendidikan itu adalah pada negara. Unisba membantu negara untuk melaksanakan urusan pendidikan tersebut. Nah, lalu ketika kita bicara bahwa apa sih standar yang harus kita keluarkan, nah, karena kita membantu negara, tentu standar yang kita buat adalah sesuai dengan standar yang dibuat oleh negara. Jadi misalnya ketika kita bicara bahwa dalam tanda kutip Islam radikal itu di Indonesia dilarang, berarti Unisba jelas akan mengikuti standar itu. Dan tentu saya yakin tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa Unisba mengajarkan membuat standar bahwa mahasiswanya agar menjadi lulusan yang dapat sebagai rahmatan lil alamin. Salah satu wujudnya saja misalnya konkret Pak, ini rahmatan lil alamin, wakil rektor 1 Unisba itu namanya Rahmat. Itu wujud dari rahmatan lil alamin. Oh, rahmat saya di sini. Aminnya supir Pak Rahmat, amin, rahmatan lil alamin. Udah selesai kira-kira itu misalnya. Nah, tapi maksud saya ketika kita bicara itu bahwa ketika kita bicara tanggung jawab kita itu kan tadi menciptakan, menghasilkan lulusan yang rahmatan lil alamin. Nah, tetapi tentu dalam ilmu apapun yang dibuat oleh manusia pasti ada standar deviasi, bahwa penyimpangan itu pasti selalu ada. Nah, penyimpangan yang diperbolehkan berapa persen, sehingga kita masih tetap dikategorikan sebagai tadi menghasilkan lulusan yang rahmatan lil alamin. Sehingga tadi Pak Rektor menyatakan kalau hanya 1 dari 30.000 lebih lulusan Unisba, yang itu pun belum tentu benar gitu. Belum tentu benar bahwa yang bersangkutan itu terlibat ISIS. Tentu bagi kami Unisba masih berada dalam rel yang benar untuk melaksanakan program pendidikan ini secara benar sesuai dengan visi misi Unisba. Nah, tadi bagi kami sekali lagi agak tidak masuk akal seseorang yang masuk kepada paham radikal ISIS kok yang bersangkutan membawa ijazah, membawa transkrip nilai, membawa KCK, keterangan catatan kepolisian. Yang saya tahu, saya yakin itu mah dia bawa untuk mencari pekerjaan itu, karena dia ke Singapura ya, sehingga tidak bawa kartu kuning dan Depnaker. Ada di Singapura nanti laku Depnaker, kira-kira seperti itu. Saya yakin kalau dia di dalam negeri itu kartu kuning dari Depnakernya pun dia bawa. Oleh karena itu justru kalau saya melihat kejadian-kejadian ini, berarti sebetulnya ini harus ada upaya yang besar, bukan upaya yang dapat dilakukan oleh Unisba, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana cara menangkal? Nah, ini jangan sampai nanti ada warga negara kita yang ternyata terkena tipu rayu oknum-oknum tertentu, misalnya yang tadi beralasan untuk memberikan pekerjaan,
Tetapi ternyata nanti di tengah jalan, misalnya dibawa kepada hal-hal yang tidak dia inginkan, yang dia tidak kehendaki dari awal sebetulnya. Lalu setelah itu dengan mudahnya orang mencap bahwa yang bersangkutan terlibat ISIS. Tentu saya kira semua peran negara harus dominan di situ. Gitu. Lagi kalau saya berdasarkan kepada KCK jelas di situ bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dan itu tidak terlibat kepada kegiatan kriminal apapun. Itu bukti otentik yang dikeluarkan oleh kepolisian, lembaga yang terpercaya. Tentu saya yakin terhadap bukti otentik. Jadi itu saja. Terima kasih. Dan buktian kepolisian tentu tidak sembarangan memberikan SKCK begitu saja, dia juga tidak terlibat kriminal. Jadi selama itu track-recordnya baik. Adapun setelah itu, nah itu yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah kita semuanya saya kira. Tidak hanya masalah Unisba sendiri, masalah pemerintah, tapi masyarakat kita semuanya harus ikut berusaha untuk mencegah anak-anak kita ke depan untuk ikut paham radikalisme tersebut. Silakan, ada lagi. Pihak Unisba sendiri dalam posisi menunggu kejelasan sebelum bicara lebih jauh, atau sudah ada dugaan bahwa ini ada upaya untuk menjatuhkan Unisba. Tekan bahwa Haris mengatakan ada dugaan atau ada kecurigaan untuk menjatuhkan nama Unisba. Kami diajarkan di sini surat Al-Hujurat ayat 6 untuk tidak berprasangka sebelum ada bukti-bukti. Jadi saya pun mengajak semuanya untuk kalau memang kita seorang Muslim, maka Hujurat ayat 6 adalah suatu acuan bagi kita bagaimana kita bersikap objektif. Jadi kita tabayun. Bisa saja asumsinya mau memperjauhkan Unisba, tapi saya tidak mau berpikir begitu. Mari kita ini sebagai positif. Ini adalah peringatan Allah, lu kurang kuat dong, kira-kira begitulah. Unisba harus bekerja lebih keras lagi. Saya hanya mengambil segi positifnya. Adapun kalau ada pengaruh atau tidak di dalam bagi kami, hanya Allah yang tahu, karena kami memiliki konsep mendidik dan menjelaskan bangsa ini dengan landasan Islam. Jadi saya kira saya sih tidak terlalu takut untuk hal begitu. Karena keputusan tidak waktu dari masalah seorang, kemudian ISIS, kemudian Unisba jatuh, gitu. Karena kalau saya menuduh seperti itu, saya bukan orang Unisba, karena saya berprasangka buruk. Maka saya tidak mau berprasangka buruk. Sekali lagi, mari kita ambil ini dari segi positifnya untuk mengingatkan kita untuk sama-sama berkaitan dengan mengatasi masalah ini, baik lembaga pendidikan, pers maupun masyarakat umum. Saya kira begitu. Kita tutup dengan doa penutup. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Twitter itu apakah Kak yang di Twitter itu Ridjanya memang tercatat sebagai mahasiswa Unisba atau bagaimana? Ya betul, saudara Rudi memang tercatat sebagai mahasiswa kita dari tahun 2008 dan lulus bulan Februari 2014, jadi 4 tahun. Dia adalah seorang mahasiswa yang tidak memiliki catatan kriminal ataupun catatan hal-hal lain yang negatif. Dan itu juga dijelaskan oleh para pemimpinnya yang menyatakan beliau adalah seorang penurut. IPK-nya memang tidak terlalu cemerlang, juga, tapi daya juangnya itu luar biasa untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Meskipun di dalam kesehariannya dia yang perlu kita support sebagai besar karena orang tua adalah seorang pimpinan dan ibunya kami belum yakin bahwa benar beliau terkait dengan ISIS. Dari segi bukti bahwa ada ijazah Unisba di sana tidak membuktikan apa-apa sebetulnya. Barangkali bukan dibawa oleh yang bersangkutan. Tapi kita tidak bisa melihat juga yang 12 orang korban dari Indonesia. Apakah saudara Jelani ini salah satu korban atau tidak? Oleh karena itu ketika hal itu belum pasti, kami sih sebetulnya kepastian dari pemerintah
dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan juga kedutaan dari Syria kami sudah menghubungi dengan MTS. Mudah-mudahan kita mendapat kabar secepatnya. Tapi saya yakin Unisba telah mendidik mahasiswanya dengan benar karena kita mendidik mahasiswa kita dengan prinsip Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Suatu pendidikan di Unisba ini kita memiliki 7 semester untuk pendidikan agama Islam. 2 kali pesantren mahasiswa baru dan pesantren sarjana. Bahkan di Fakultas Kedokteran ada pesantren calon dokter. Di situ kita lakukan analisis tentang radikalisme. Dan saya yakin bahwa Unisba telah berbuat yang terbaik bagi dirinya mendidik mahasiswanya dari radikalisme. Jika terbukti konfirmasi benar, Pak, apakah tindakan Unisba? Kita sudah sampaikan tadi bahwa 1 dari 30.000 dari alumni, saya kira memang tidak sahih, Pak. Kalau secara masif, kelompok itu jelas. Itu bisa terjadi pada setiap orang. Kalau setiap orang yang tersesat bisa saja. Kita bicara soal korupsi bersama. Semuanya adalah sarjana S2, S3. Bagaimana tanggung jawab dari perguruan tinggi? Saya bertanya pada. Jadi saya kira harus dianalisis, tidak hanya radikalisme. Korupsi yang meluas di Indonesia seperti ini juga harusnya bermasalah. Perguruan tingginya bertanggung jawab tidak terhadap alumninya yang menjalankan korupsi begitu, masyarakat lebih daripada yang ketika satu orang berjuang untuk ISIS di sana yang notabene korbannya adalah dia sendiri. Tapi kalau korupsi, perguruan tinggi mana yang harus bertanggung jawab terhadap alumni? Seperti itu saja. Tidak, malah kita lebih aktif. Tadi juga kami rapat untuk mengevaluasi sejauh mana konsep pendidikan keagamaan atau rukun Islam yang kita sampaikan kepada mahasiswa. Apakah kami membuat suatu kesalahan atau tidak? Tapi saya kira insya Allah apa yang kita lakukan saat ini sudah yang terbaik kami lakukan. Ya. Tim itu dibentuk antara UAS dengan Marik 1. Jadi tim tersebut itu akan klarifikasi bagi masyarakat. Ya, kebutuhan besar sekian sudah tapi hasilnya kan putra bahkan kita mengkomunikasi lebih nyaman. Putra di perusahaan Indonesia Indonesia yang sudah komunikasi hari ini saya kira proses bisa jadi sehingga ekonomi orang tuanya sering juga saya kira kalau sudah mesti tipu daya mereka saya bisa ada teman saya di tes seorang yatim dia sering sholat di Istiqlal dilalui oleh 3 orang. Kamu mau sesuai ini betul ibunya adalah dengan saya nah itu kalau sudah terbukti yang bukti yang tersebut telah menunjukkan ini ada data ini jasa Unisba soal kepolisian segala macam masa mau jadi anggota ISIS sebagai seorang keperluan baik dari polisi pasti dan ini adalah kerjakan di tengah jalan tersebut
Saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu, saya tidak tahu. Ya,